Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, seperti sudah tadi saksikan bahwa tadi saya membuka forum Global Forum Halal, pertemuan antara lembaga halal BPJPH dengan lembaga-lembaga halal di seluruh dunia untuk yang tentu pertama adalah bagaimana antara lembaga-lembaga halal ini saling memberikan pengakuan dan penerimaan supaya perdagangan halal kita tidak terkendala oleh kendala sertifikat yang kemudian oleh satu negara misalnya tidak bisa diterima sehingga itu menjadi hambatan. Dengan pertemuan ini tentu hal-hal yang bisa membuat tercapainya standar halal global itu menjadi sangat penting. Ya. Dan kedua tentu juga bertukar pengalaman, hal-hal yang baik dari berbagai lembaga halal di dunia itu kita ambil, kita jadikan standar halal untuk di masing-masing negara menjadi standar yang sama. Yang kedua tentu kita ingin perdagangan halal ini terutama di negara-negara seperti kita Indonesia, ingin menjadikan Indonesia sebagai produsen halal terbesar di dunia dan sekaligus kita ingin membuka kesempatan untuk menjadikan negara-negara ini juga kita bisa mengekspor ke sana. Beberapa waktu yang lalu saya juga waktu datang ke Abu Dhabi ingin Dubai itu menjadi semacam pintu hub untuk bisa mengembangkan produk halal kita di seluruh dunia, di Saudi, di Timur Tengah maupun di Afrika. Dan kebetulan sekali antara Indonesia dan Emirat sudah ada kerjasama di bidang ekonomi, ya, sehingga merupakan sudah ada pintu terbuka untuk bisa mengembangkan ekspor halal kita ke berbagai negara. Saya kira itu beberapa hal yang sifatnya kebijakan langkah-langkah seperti apa di dalam rangka sertifikasi halal baik untuk Indonesia maupun mungkin Pak Menteri Agama atau Pak ini yang bisa menjelaskan. Ya, terima kasih. Acara H20 ini dalam rangka kita untuk mempersiapkan sedini mungkin karena pada tahun 2022 nanti setiap produk yang masuk beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia itu sudah wajib bersertifikat halal. Tadi Pak Wapres sudah mengatakan jangan sampai nanti pada tahun 2024 ada produk-produk yang tertahan ya di imigrasi kita karena nggak bisa masuk. Oleh karena itu kita mengundang seluruh lembaga halal luar negeri dari 44 negara untuk kita jelaskan regulasi dan kebijakannya. Dan sekaligus juga sebenarnya kita ingin menggairahkan pelaku usaha di dalam negeri agar mereka juga bisa kompetitif. Itu jangan sampai nanti kita kebanjiran produk-produk halal yang berasal dari luar negeri sementara produk-produk dalam negeri kita kurang kompetitif. Oleh karena itu ini ada dua sasaran yang kita akan sasar sekaligus. Saya kira itu tambahan dari saya. Terima kasih. Izin Pak, saya Fauzia dari Republika Pak. Pak, forum halal ini kan perdana digelar ya Pak dan merupakan rangkaian dari G20 begitu Pak. Kira-kira keberlanjutannya setelah presidensi G20 apakah akan terus berlanjut? Kemudian keuntungan untuk Indonesia secara konkret seperti apa dan masalah sertifikasi halal dalam negeri saja saat ini belum tuntas gitu Pak. Adakah terobosan mungkin untuk mengurai masalah tersebut? Terima kasih Pak. G20 ini kan kita harapkan sesuai dengan tema kita itu bangkit bersama, pulih bersama. Dan ini kita jadikan sebagai momentum untuk membangun kerjasama baik di dalam masalah-masalah terutama menghadapi
krisis yang akan datang, termasuk soal-soal energi, kemudian juga soal-soal yang menyangkut finansial, ya, dan juga perubahan iklim. Bahkan juga kita ingin yang mengharapkan perang itu berhenti. Jadi dari pertemuan ini kan sudah banyak dicapai kesepakatan-kesepakatan, dan itu saya kira keberhasilan yang kepemimpinan Indonesia di G20 sudah bisa kita lihat, ya. Misalnya Amerika dengan Cina sudah mulai bisa berdialog. Karena itu kita berharap bahwa langkah-langkah ini yang sudah wujud itu akan terus kita lanjutkan. Dan juga tentu investasi dari berbagai negara itu ke Indonesia. Saya kira itu hal-hal yang mungkin kita bisa. Iya. Pak, iya Pak. Assalamualaikum Pak Wapres. Ya, mohon izin Pak, saya Ayu dari Warta Ekonomi. Mau menanyakan terkait pandangan Bapak pelaksanaan G20 kemarin Pak. Sedikit evaluasi apa yang agar kedepannya event-event internasional yang diadakan di Indonesia bisa lebih baik lagi. Selain itu juga mohon izin konfirmasi untuk Pak Wapres terkait ketidakhadiran di G20 Pak secara langsung. Terus tadi juga kami mendengar bahwa ada produk UMKM yang sertifikasi terhadap G20 dan kenapa kemarin Wapres tidak hadir? Ya Pak, satu. Saya kira kan G20 kan sudah menjadi hajatnya pemerintah, ya. Artinya pemerintah itu seluruh presiden, wakil presiden, dan juga menteri-menteri. Oleh karena itu di G20 itu kan cukup kepala negara cukup diwakili oleh presiden dan oleh menteri-menteri yang memang ditugaskan untuk hal itu. Nah, wakil presiden saya kebagian kemarin pergi ke Mesir untuk mengikuti sidang perubahan iklim, ya, dan kemudian saya menunggu di Jakarta menghadiri berbagai, kalau semua nanti di Bali itu nanti di Jakarta tidak ada, padahal tugas-tugas lain juga saya mesti menghadiri berbagai kegiatan. Jadi nanti vakum namanya itu. Nah, jadi saya kira tidak semua harus ada di sana, ya. Nah, sebelumnya saya melihat ke sana, persiapannya saya ke sana, ya, untuk melihat persiapannya, baik itu tentang masalah penyiapan mobil listrik, kemudian stasiunnya, untuk saya lihat persiapan pertemuannya, dan saya minta supaya presidensi G20. Ini juga bagian dari G20. Ya, ini juga G20. Kemarin juga tiap hari saya ada kegiatan bagian dari G20. Dan kita mengharapkan waktu itu bahwa penyelenggaraan Indonesia itu jangan seperti yang pernah dilakukan oleh negara lain yang ternyata kurang memuaskan. Jadi Indonesia harus menjadi tuan rumah yang baik, yang orang lain merasa puas, merasa aman, merasa nyaman. Itu sebelumnya saya juga lihat. Jadi itu hanya pembagian tugas saja, ya. Saya kira itu.